Desa Karanglayung merupakan bagian dari Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Desa ini memiliki sebanyak 7 kedusunan. Dari masing-masing kedusunan memiliki berbagai potensi dan sumber daya alam yang berbeda. Inilah desa kami, Desa Karanglayung. Desa Karanglayung merupakan bagian wilayah penduduk di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Desa yang secara geografis memiliki luas wilayah lebih dari 1 juta hektar ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Cineyam. Di balik udaranya yang sejuk, penduduk di desa ini sangat ramah. Tak terkecuali para abdi negara yang setiap hari melayani masyarakat. Desa ini memiliki 7 kedusunan, antara lain Dusun Karangsirna, Dusun Pananjung, Dusun Kertajaya, Dusun Ciherang, Dusun Citambal, Dusun Karangpaningal, dan Dusun Sukaharja. Di masing-masing kedusunan, terdapat potensi dan kekayaan alam yang berbeda-beda dan dijadikan mata pencaharian warga, sekaligus mendorong terhadap sumber pendapatan asli desa atau PADES. Dengan beragamnya potensi dan sumber daya alam yang ada, membuat masyarakat di desa ini produktif, memproduksi berbagai macam olahan hasil bumi, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, juga produk makanan ringan seperti keripik pisang, opak, dan sejenisnya. Meski dianugerahi potensi dan kekayaan alam yang cukup melimpah dan dapat mendorong terhadap kuatnya program ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas yang dijalankan, penduduk di desa ini juga tak luput dari urusan ilmu pengetahuan. Sejumlah lembaga pendidikan jenjang usia dini dan menengah melengkapi aktivitas warga desa Karanglayung. Begitupun dengan upaya yang dilakukan demi membangun dan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, serta berakhlakul karimah. Terus dijalankan melalui pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam yang turut andil memajukan pembangunan di desa ini. Dusun Karangsirna menjadi pusat aktivitas warga di desa ini, di mana kantor pemerintahan desa, pasar, dan sejumlah lembaga pendidikan juga fasilitas kesehatan berada di dusun ini. Tak hanya itu, di dusun ini juga terdapat sejumlah usaha warga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam yang ada, seperti ternak ayam petelur, budidaya ikan, dan perkebunan karet. Beralih
kembali ke Dusun Sukaharja. Dikenal dengan pertaniannya yang sangat luas, para petani di dusun ini aktif mengembangkan sektor pertanian dengan memanfaatkan hektaran lahan persawahan, perkebunan karet, pisang dan juga pepaya California. Mungkin yang berpotensi di Desa Karangayung terutama di bidang pertanian, yang pertama tanaman padi dan palawija, tapi yang dominan adalah padi. Kaitan padi di Karangayung cuma ada lahan sawah sekitar 81 hektar yang cukup menunjang untuk konsumsi wilayah Desa Karangayung. Saya kira cukup, bahkan bisa dijual ke luar daerah. Dan untuk selanjutnya yang berpotensi di Desa Karangayung itu ada tanaman buah-buahan. Yang dikembangkan sekarang itu adalah tanaman pepaya, kemudian pisang, kemudian manggis dan duren. Untuk selanjutnya hal-hal yang lain seperti potensi di perkebunan. Di Karangayung ini dikembangkan tanaman karet. Tanaman karet mulai berkembang pada tahun 2010, 2011, 2012 dan sekarang sudah berproduksi. Produksi karet alhamdulillah mendongkrak ekonomi Desa Karangayung. Usaha peternakan sapi juga menghiasi aktivitas warga di dusun ini. Melalui bantuan dari pemerintah, penggemukan sapi di Dusun Sukaharja terus berkembang, hingga menjadi salah satu program unggulan bagi pemerintah desa yang bertajuk ketahanan pangan. Ya alhamdulillah untuk saat sekarang kondisi ternak lancar di sini. Anggota juga alhamdulillah masih semangat, dan semangat untuk maju itu selalu kita kasih terus motivasi biar mereka selalu termotivasi untuk maju, selangkah lebih maju terus, step by step. Sapi untuk saat ini ada 11 ekor dengan jenis campur, ada limosin, metal, dan betina lokal. Ya harapan saya pribadi dan kelompok bisa menjadi percontohan buat dusun-dusun lain supaya berkembang, supaya mereka semangat. Kalau usaha di bidang peternakan dan pengemukan itu sangat menjanjikan. Tak beda jauh dengan Dusun Sukaharja, sektor pertanian dan peternakan juga mewarnai mata pencaharian warga di Dusun Karangpaningal. Berbeda dengan Dusun Ciherang, di mana mayoritas warga di dusun ini mengais rezeki dengan memproduksi makanan ringan, juga pandai besi atau perajin golok, ternak domba Garut, dan gula aren. Selamat datang di Dusun Citambal, dusun yang kaya potensi alam dan menjadi salah satu dusun unggulan di Desa Karangayung. Di Dusun Citambal, sektor pertanian dan peternakan juga produk makanan ringan menjadi ciri khas yang tak kalah menarik dibanding dusun lainnya. Utamanya lagi, dusun ini sebagai salah satu wilayah penduduk yang mengedepankan ilmu pengetahuan, lantaran terdapat sejumlah sarana belajar, baik sekolahan maupun pondok pesantren yang kerap memberikan bekal keagamaan demi mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Alhamdulillah untuk saat ini di Pondok Pesantren Miftaul Ulum kita sedang melaksanakan kegiatan rutin
tadarus Al-Quran setiap pada maghrib sampai menjelang waktu sholat isya. Itu merupakan kegiatan unggulan atau kesenian yang ada di pesantren, yang mana para santri bukan hanya dibekali dengan ilmu agama, tetapi harus terampil dalam seni gitu. Karena memang seni juga merupakan bagian yang perlu santri pelajari seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini dengan eksistensinya Pondok Pesantren Miftahul Ulum sejak kurang lebih tahun 80 berdiri, masih eksis dengan dukungan para tokoh masyarakat, para tokoh agama, bil khusus pemerintahan Desa Karanglayung yang tetap mendukung dan mensupport berlangsungnya kegiatan keagamaan atau kegiatan pendidikan di pesantren ini. Dan tak ketinggalan, gula aren asli berkualitas produksi warga Dusun Citambal, melengkapi catatan potensi alam yang ada di Desa Karanglayung. Seni pencaksilat menjadi ciri khas seni budaya Dusun Pananjung. Di samping adanya perusahaan air minum bernama Jabangsa, yang sudah cukup lama berkontribusi terhadap pembangunan desa. Dan kini, saatnya melirik potensi desa yang ada di Dusun Kertajaya. Dusun ini kaya akan kekayaan alam, di mana warganya rutin memproduksi makanan ringan jenis keripik dan opak. Kemudian, perkebunan karet dan pepaya California yang cukup luas. Yang cukup mengundang banyak perhatian, di dusun ini terdapat kekayaan alam berupa peninggalan sejarah kolonial Belanda, yaitu batu kursi dan batu bedil. Keduanya terletak di kawasan Gunung Pangajar yang sangat kental dengan cerita sejarah, sehingga patut dijaga dan juga dilestarikan. Kebetulan di Gunung Pangajar ini ada dua situs, yaitu situs Pangajar sendiri yang terletak di puncak Pangajar, kemudian situs Paniisan yang ini yang berupa meja bundar dan kursi. Ini situs diperkirakan karena ini lokasinya perkebunan karet, tentu sebelum dinasionalisasi menjadi aset nasional ini peninggalan Belanda tentunya. Dan kalau kita mengupas sejarah, dibukanya perkebunan itu sama Belanda itu sekitar abad 18, karena saat itu kita melihat sejarah bahwa Belanda membuka tanam paksa itu di abad 18 karena persaingan dagang di bangsa-bangsa Eropa mengenai rempah-rempah, sehingga Indonesia waktu itu diprogramkan tanam paksa itu agar pertaniannya gratis dan sehingga harga bisa bersaing kan seperti itu. Nah, makanya situs ini diperkirakan ini abad 18, peninggalan abad 18, dan ini pun menjadi daya tarik publik secara tersendiri. Selepas itu sebetulnya ada peninggalan yang lebih purba, itu berupa batu bedil. Nanti kita bisa sharekan dokumennya, karena lokasi batu bedil itu sudah rusak sama pertambangan dulu, tidak sempat diamankan sama cagar budaya. Itu peninggalan lebih purba lagi itu di Gunung Pangajar. Karena kalau melihat sejarah cerita turun-temurun dari nenek moyang, Pangajar ini tempat belajarnya masyarakat dulunya gitu. Jadi dari zaman purbanya katanya tempat bertapa, kemudian sampai cerita kakek nenek kita ini tempat belajar alat tulis katanya di atas. Ketika sudah dinasionalisasi juga berupa perkebunan karet ini, makanya namanya Gunung Pangajar, itu tempat belajar titi mangsanya seperti itu. Masyarakat maju dan sejahtera pastinya menjadi tujuan dari pemerintah.
Begitupun bagi Pemdes Karanglayung. Meningkatnya roda perekonomian warga sebagai landasan utama dilaksanakannya berbagai program demi kemajuan desa, berkolaborasi dengan semua unsur, termasuk lembaga-lembaga masyarakat di tingkat desa. Untuk Karang Taruna khususnya, itu bisa lebih konsisten dengan semua kegiatan yang ada, yang pertama. Yang kedua, bisa mengembangkan potensi dari setiap hal-hal yang ada yang bisa dikembangkan di Karang Taruna, khususnya generasi muda. Terus bisa secara keorganisasian bisa sesuai dengan tupoksinya dan bisa menggali setiap potensi yang ada. Seiring dengan program yang diadakan dengan pemerintah dan juga masih banyak kepentingan untuk pengembangan pemasarannya. Nah, makanya Desa Karanglayung untuk tahun 2023 dan 2024 lagi melaksanakan pembangunan pasar desa. Nah, itu salah satu untuk menunjang pemasaran bagi UMKM. Makanya untuk kedepannya, untuk tahun 2025, insya Allah mudah-mudahan dari tiap-tiap kedusunan bisa menyumbangkan hasil-hasil kerajinan mereka. Desa Karanglayung